Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Dewi. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS saya, yaitu di analisis dan visualisasi data. Apa sih yang dimaksud dengan data mining? Data mining merupakan perkumpulan data-data yang sangat banyak yang yang awalnya itu tidak terlihat. Namun data ini seiring berjalannya waktu itu bertumbuh semakin banyak. Contohnya di bidang astronomi, olahraga, cuaca, finansial, ekonomi, kedokteran, hingga bisnis. Sebenarnya data dapat untuk dijadikan pengetahuan. Salah satunya pertama, melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di masa depan. Kedua, melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antara data dan atribut. Yang ketiga, membantu mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Dari gambar yang ada, sebenarnya data itu bisa diolah menjadi informasi, lalu menjadi pengetahuan, dan dari ketiganya dapat diambil sebuah value atau nilai yang dapat digunakan kembali. Nah, berikut merupakan transformasi data. Dimulai dari data yang sebenarnya tidak begitu berguna ketika dia sendiri-sendiri, lalu dikumpulkan data tersebut menjadi sebuah informasi, lalu informasi itu menjadi pengetahuan, lalu membuat pola, dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut atau memiliki nilai. Jadi, apa itu data mining? Data mining merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. 1. Ekstraksi data ke pengetahuan. Yang pertama, data, fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Yang kedua, ada pengertian dari informasi, yaitu rekap, rangkuman, penjelasan, dan statistik dari data. Yang ketiga, pengetahuan merupakan pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data. Nama lain data mining yang pertama adalah Knowledge Discovery in Database atau KDD. Yang kedua, Big Data. Yang ketiga, Business Intelligence. Yang keempat, Knowledge Extraction. Yang kelima, pattern analysis. Yang keenam, information harvesting. Selanjutnya ada klasterisasi tingkat kemiskinan. Ini merupakan contoh dari visualisasi data, di mana data-data ini awalnya sendiri-sendiri atau tidak begitu diperhatikan, tapi ketika data ini dikumpulkan lalu diberikan pengetahuan lalu menjadi sebuah nilai, maka dapat divisualisasikan seperti ini. Ini merupakan contoh dari klasterisasi tingkat kemiskinan. Nah, berikutnya merupakan peran utama data mining. Yang pertama itu ada estimasi, kedua forecasting, ketiga klasifikasi, keempat clustering, kelima asosiasi. Ini merupakan rules data mining menurut LaRose tahun 2005. Berikutnya ada proses data mining. Proses data mining yang pertama adalah himpunan data atau pahami data dan persiapkan data. Lalu data ini diproses menggunakan data cleaning, data integration, data reduction, dan data transformation. Yang kedua, ada metode data mining. Pilih metode sesuai karakter data. Semisal, ada karakter data yang sifatnya estimasi atau prediction, classification, clustering, asosiasi, dan lainnya. Yang ketiga, ada pengetahuan.
Pahami model dan pengetahuan yang sesuai. Misalkan modelnya itu formula, model tree, cluster, rule, correlation, dan lainnya. Yang keempat, barulah evaluasi model dan kinerja metode. Kinerja ini dapat berbentuk akurasi, tingkat error, jumlah cluster atau model ini di sini, atribut atau faktor, korelasi, dan bobot. Pemisahan data manual. Gunakan dataset di bawah ini untuk membuat model. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari dataset credit approval training. Formatnya XLS dan tentu untuk mengujinya pun ada datanya lagi seperti credit approval testing XLS untuk menguji data. Dari data tersebut, data terpisah menjadi dua. Perbandingannya adalah data testing 10% dan data trainingnya 90%. Dari data ini, data training sebagai pembentuk model dan data testing untuk menguji model, ukurnya performance dari data tersebut. Pemisah data otomatis dengan operator split data. Pemisahan data dan evaluasi model otomatis dengan cross validation. Yang pertama, metode parametrik dapat dilakukan jika beberapa persyaratan dipenuhi, yaitu 1. Sampel yang dianalisis haruslah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kedua, jumlah data cukup banyak. Ketiga, jenis data yang dianalisis adalah biasanya interval atau rasio. Metode ini dapat dipergunakan secara lebih luas karena tidak mengharuskan datanya didistribusi secara normal. Yang pertama, dapat dipakai untuk data nominal dan ordinal. Yang kedua, cenderung lebih sederhana. Proses data mining berbasis CRISP CRISP-DM. Data mining standar proses. 1. Dunia industri yang beragam bidangnya memerlukan proses yang standar yang mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah bisnis. Yang kedua, proses tersebut harus dapat digunakan di lintas industri, cross industry, dan netral secara bisnis. Perangkat dan aplikasi yang digunakan serta mampu menangani strategi pemecahan masalah bisnis dengan menggunakan data mining. Pada tahun 1996, lahirlah salah satu standar proses di dunia data mining yang kemudian disebut dengan Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, berikut bagannya. Sekian dari saya. Thank you for watching. Saya Fitri Aulia Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.